sekali lagi. Verbnya yang mana? Kata kerjanya yang mana? Hayo, hayo. Kan ada koma, kemudian ada kata penghubung loh di situ. Who? Apa dia dependent atau independent? Ayo. Wah, gara-gara ketawa jadi lupa lagi nih semuanya nih. Ayo, kalau ada kata penghubung atau connectors, berarti dia dependent. Berarti dia bukan yang independent atau induk kalimat. Jadi yang mana nih verbnya? Kata kerjanya yang mana nih jadinya? Wah, iya 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 iya. Wah, kenapa ini anak semester 1? Wah, jangan berantem, jangan berantem. Waduh, ada iklan. Iklan apa lagi nih? Nah, sekarang betul sekali tuh Kak Dika tuh jawab sudah misunderstood ya. Saya dilarang bersuara. Waduh. Kenapa? Jangan senggol bacok ya, yang akur loh sama anak-anak junior loh. Oke, nih. Berarti verbnya adalah misunderstood ya. Sekarang nomor 4 nih ya, oke? Nomor 4. Siap nih ya. The town where I grew up is di Indonesia. Ya, betul sekali. Kalau understanding itu memahami, kalau misunderstood itu salah mengerti atau salah membaca signal. Dan kalau understanding salah paham. Kalau di sini bukan salah paham tapi salah mengerti signalnya, salah membaca signal. Salah membaca sinyal-sinyal atau tanda-tanda dari pemain yang lainnya. Misalkan harusnya dia lari ke kanan, dia malah ke kiri. Jadi dia salah baca signal dari temennya gitu. Nah, nomor 4 sekarang. The town where I grew up is in the Indonesia. Emangnya kepiting larinya ke kanan kiri? Wah, betul sekali. Dia ketemu where ya. Nah, kalau where di sini berarti functionnya di sini sebagai apa? Sebagai objek ya. Karena dia yang dibicarakan. Tempatnya ini yang dibicarakan kan? Gak mungkin kan kalau tempat bisa berbicara. Nah, iya, menanyakan tempat. Acuannya adalah place, betul sekali. Nah, berarti subjeknya di sini apa? Kalau where ini kan referensinya ke Indonesianya ya, ke si objeknya. Nah, berarti subjeknya yang mana nih? Suasana panas, waduh. Sabar-sabar Bu, sabar. The town, betul sekali. Nah, sekarang terakhir, yang nomor 5 nih. Consumers buy fewer goods when prices rise. Pertarungan, jangan bertarung. Coba nomor 5 nih. Consumers buy fewer goods when prices rise. Pada para pelanggan
akan membeli lebih sedikit jika harganya naik. Nah, when kalau when di sini berarti fungsinya sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai objek, betul sekali objek. Dan dia referensinya adalah mengacu kepada keterangan time, betul sekali. Sip, seneng rasanya kalau misalkan tiba-tiba semuanya udah mulai ngerti kayak gini kan. Nah, coba kita lihat customers di sini sebagai apa? Iya, karena mahal beli sedikit barang aja, betul. Kalau banyak-banyak bangkrut nanti. Betul sekali, consumer di sini sebagai subjek. Nah, sekarang verbnya yang mana? Iya deh, studentku kan semuanya nggak ada yang nggak pintar, semua pintar. Bye, oke, sip. Sekarang kalau sudah mengerti, kita yang ketiga. Masih ingat nggak yang ketiga berarti tentang apa? Verb ing atau participles, oke? Siap ya? Ing clause. Nah, jadi kita bisa menggunakan verb ing ketika pertama, two actions happen at the same time. Dua hal terjadi pada waktu yang sama. Contohnya, kita lihat di sini. Di sini, a man ran out of the house shouting. Nah, sebenarnya ini kan kita menggambarkan ada dua aktivitas yang berbeda tapi dalam satu waktu. Pertama, he ran out the house. Si orang tersebut kan dia lari. Tapi pas dia lari, dia juga shouting apa? Shouting. Itu apa? Shout. Teriak, betul. Jadi sebenarnya kalau digabungkan, kalimat tersebut adalah he ran out of the house and he was shouting. Karena ada dua ya, jadi kita gabungkan dengan and. Nah, tapi kalau kita menggunakan ing clause, kita tidak perlu mencantumkan and he was, langsung saja. A man ran out the house shouting. Ya, jadi yang kejadian pertama, ing clause bisa digunakan jika ada dua aktivitas yang terjadi dalam satu waktu. Oke? Nah, ini syarat pertama ya. Sekarang syarat yang kedua. When one action happens during another action. Ketika ada satu kegiatan atau satu hal yang terjadi ketika hal yang lain terjadi, tapi salah satu hal tersebut sudah selesai. Ingat ya, kalau yang kedua sudah selesai ya. Kalau yang pertama tadi dua-duanya sedang terjadi, oke? Nah, misalkan Jim hurt his arm playing tennis. Jim terluka atau melukai tangannya atau lengannya ketika dia bermain tenis. Nah, terlukanya sudah selesai kan? Dia luka kan? Atau cedera ya? Dia cedera ketika bermain tenis. Nah, jadi di sini penjelasan aja ketika. Nah, ketika sedang main tenisnya masih kan nih. Nah, ternyata dia terluka atau cedera. Seperti itu. Terus sekarang yang ketiga. When one action happen before another action. Ketika satu kegiatan terjadi sebelum kegiatan yang lainnya. Atau bisa juga kita jelaskan di sini adalah menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Oke? Mbak Inggi, ayo silakan mencari-cari plug atau colokan di situ ya, colokan listriknya. Nah, sekarang yang ketiga, balik lagi yang ketiga, when one action happens before another action, atau menjelaskan hubungan sebab akibat. Contohnya, having already seen the film twice, I didn't want to go to the cinema.
Coba, sekarang coba balik lagi nih, balik lagi. Having already seen the film twice, I didn't want to go to the cinema. Nah, sebabnya apa? Di situ, because I had already seen it twice. Karena dia sudah menonton film tersebut. Jadi dia nggak mau ikut lagi nonton film ke bioskop. Jadi ini menjelaskan sebab dan akibatnya. Oke, sampai di sini ngerti kalau yang ketiga nih? Gimana? Halo, halo? Still there, guys? Oke, sip kalau misalkan paham. Nah, sebenarnya ada 4. Yang keempat nanti saya jelaskan di whiteboard, oke? Tapi yang pertama tadi. Oke. Jadi kesimpulannya kalau yang terakhir ini, yang ketiga ya, adalah ketika kita menjelaskan bahwa kejadian yang di depan ini adalah akibat dari kejadian sebelumnya. Seperti itu, hubungan sebab akibat, atau menjelaskan kejadian yang terjadi setelah ada kegiatan yang lain. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya nih ya. Biar kita lebih jelas, langsung kita ke whiteboard, oke? Contoh-contohnya. Jangan terlalu cepat, oke? Dipelanin lagi nih. Oke, ing clause atau verb ing atau participle. Nah, participle atau ing clause bisa kita gunakan dalam 4 situasi. Yang pertama, ada two actions happen at the same time. 2 kegiatan yang terjadi dalam satu waktu. Misalkan, contohnya nih, she opens the door smiling. Nah, berarti waktu dia ngebuka pintu, dia sedang tersenyum. Dan dua-duanya kegiatan dilakukan pada satu waktu yang bersamaan. Yang kedua, one action happen while another action happen. Satu kegiatan atau satu hal dilakukan ketika ada kegiatan yang lain dilakukan. Tapi, satu kegiatan yang lain itu sudah selesai. Misalkan, did you cut yourself shaving? Nah, apakah kamu melukai dirimu sendiri ketika mencukur? Ketika bercukur? Nah, cutnya sudah terjadi kan? Nah, tapi dia sekarang masih mencukur misalkan kumis atau jenggotnya seperti itu. Ya, nah sekarang yang ketiga, kalau yang di depan itu adalah ketika menjelaskan sebab akibat. Contohnya nih, yang nomor 3, kegiatan yang ketiga ya. One action happen as the result of another action. Nah, feeling tired, I went to bed early. Nah, karena dia sangat-sangat lelah, dia tidur lebih awal. Nah, yang keempat, describing permanent characteristic of something. Menjelaskan karakteristik kegiatan atau ciri-ciri dari sesuatu. Misalkan, don't just stand there doing nothing. Nah, jangan berdiri aja di sana, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, berdiri di sananya tuh ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nah, misalkan itu adalah berarti menjelaskan dia sedang berdiri tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi yang keempat ini adalah bisa juga menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi atau permanent activity atau permanent characteristic activity, sorry. Berarti adalah kegiatan yang benar-benar